Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum mulai pembahasan kita hari ini, Pak Guru akan mengabsen. Apakah ada yang kita berangkat? Nihil Pak. Oh nihil. Oke, berarti langsung dicek saja ya. Baik, anak-anakku yang berbahagia, untuk mengawali pembelajaran pada kali ini, pada pagi hari ini, yang baiknya berdoa untuk kelancaran kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, kali ini kita akan belajar mengenai cerpen. Ya, sebelumnya Pak Guru sudah menyampaikan bahwasannya hari ini akan belajar tentang cerpen. Ya, mungkin langsung saja untuk Mbak Sri Kurnia disiapkan tracker-nya. Ya. Nah, terima kasih Pak Kurnia. Ya, sebelum kita masuk pembelajaran, apakah dari anak-anak sudah mengetahui apa itu cerpen? Belum Pak. Belum. Baik, silakan untuk Mbak Habibah bisa dibaca. Pengertian cerpen. Cerpen merupakan karya sastra yang berbentuk prosa. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek dan singkat. Pengertian lain dari cerpen yaitu sebuah karangan fiktif yang berisi mengenai kehidupan seseorang ataupun kehidupan yang diceritakan secara ringkas. Baik, terima kasih Mbak Habibah. Jadi sudah dibacakan ya. Cerpen merupakan karya sastra yang berbentuk prosa. Cerpen juga sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari ketika kita ke sekolah, ketika kita di rumah, itu bisa dijadikan sebuah cerpen. Salah satunya ini pengertian cerpen yaitu sebuah karangan fiktif yang mengenai kehidupan seseorang ataupun kehidupan yang diceritakan secara ringkas. Selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen ada 6. Yang pertama, memiliki sebuah kata yang lebih dari 1000 kata. Yang kedua, jalan ceritanya singkat atau pendek. Terus yang ketiga, biasanya cerpen menceritakan kehidupan sehari-hari. Tokoh dalam cerpen sangat sederhana, tidak mendalam, secara singkat, mudah dipahami oleh pembaca, tidak menggambarkan sebuah kisah tokohnya. Nah, ini ciri-ciri cerpen. Cerpen dengan novel itu berbeda. Kalau novel itu kan lebih dari 1000 kata, bahkan sangat tebal, yang bunyinya saja sangat tebal. Kalau cerpen ini kan namanya cerpen, cerita pendek. Nah, cerita pendek itu kadang bisa menceritakan sebuah kehidupan sehari-hari dari seseorang. Contohnya ketika saya menjadi seorang guru, saya menceritakan hidup saya berangkat, dimulai dari berangkatnya, berjalan naik motornya menuju ke sekolah, itu seperti itu bisa dijadikan sebuah cerpen. Baik. Terus yang ini cerpen juga mudah dipahami oleh pembaca. Jadi cerpen itu memang ketika saya membaca cerpen memang mudah dipahami. Kata-katanya, bahasanya pun sangat jelas, tidak rancu, dan bisa dipahami oleh pembaca, oleh siapapun juga. Selanjutnya ada fungsi sastra dalam cerpen. Ya, yang pertama fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur. Nah, dari fungsi rekreatif ini bisa dirasakan oleh sang pembaca. Jadi ketika kita membuat cerpen, kita harus memberikan nuansa yang indah. Yang pertama, kita memberikan cerita itu yang menarik. Ketika sudah menarik, kita juga bisa menceritakan sebuah cerita yang menghibur. Contohnya ketika di dalam cerpen itu ada leluconnya, ada hal yang lucu, hal yang menarik, sehingga dari pembaca itu bisa terhibur. Baik, selanjutnya ada fungsi didaktif, mengarahkan dan mendidik para penikmat atau membaca. Nah, ini yang paling penting di dalam cerpen itu,
ketika kita membaca pasti ada yang namanya sebuah konflik. Contoh, ketika si A dan si B mempunyai sebuah pertengkaran tentang keluarganya, tentang pertemanan. Dan nantinya ketika di dalam pertengkaran itu ada yang namanya hikmahnya. Ada hikmahnya di dalam sebuah cerpen. Dan nanti ketika di dalam sebuah cerpen itu ada yang namanya konflik. Dan nanti di dalam konflik itu contoh, si A, pemeran A itu baik, si B pemerannya jahat. Dan nanti ketika si A dan B itu bukan bertengkar, namanya konflik ya. Di dalam konflik pasti ada yang namanya hikmah. Dan di dalam cerita tersebut pasti ada yang namanya amanat. Seperti itu. Tanya ada fungsi estetis memberikan keindahan bagi pembaca dan penikmat cerpen. Nah ini untuk fungsi estetis memberikan keindahan. Di dalam fungsi estetis pasti ada keindahan. Di dalam segi penulisannya, di dalam segi gambar, kalau gambarnya ya. Terus selanjutnya ada yang namanya ceritanya. Ceritanya itu sangat indah, dibaca itu sangat menyenangkan, sangat menghibur, sangat gembira oleh pembaca. Terus ada fungsi moralitas, yaitu fungsi yang mengandung nilai moral. Nah ini di dalam cerpen pun ada yang namanya nilai moral. Nilai moral yang dapat diambil dalam sebuah cerpen itu apa? Hal yang baiknya kita ambil dan hal yang tidak baiknya kita buang, seperti itu. Selanjutnya ada fungsi religiositas, yaitu mengandung ajaran agama yang dijadikan teladan bagi para penikmatnya. Di dalam cerpen pun ada yang namanya fungsi religius, itu berkaitan dengan keagamaan. Nah biasanya di dalam cerpen pun berbagai macam cerita di dalam cerpen, ada yang tentang kehidupan sehari-hari, tentang keagamaan dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada yang namanya struktur cerpen. Coba ada yang tahu struktur cerpen apa saja? Saya Kak. Baik, Bapak silakan, apa saja? Struktur cerpen itu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan itu Pak. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Mbak Habibah memang jawabannya tepat ya. Saya ulangi lagi. Nah, di sini ada abstrak, ringkasan atau ini dari cerita pendek. Di dalam cerpen pun ada yang namanya abstrak. Cerita intinya, konfliknya, klimaks di dalam sebuah cerita tersebut. Terus ada yang namanya orientasi, berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat. Nah, di dalam cerpen pun ada yang namanya orientasi, dan di situ menggambarkan sebuah tempat, suasananya. Tempatnya contohnya di mana? Di SMA Negeri 1 Brebes. Suasananya seperti apa? Oh, sangat menyenangkan. Wah, sangat gembira. Wah, ternyata di SMA Negeri 1 Brebes seperti ini. Seperti itu. Ada yang selanjutnya komplikasi, berisi tentang kejadian dalam cerpen. Nah ini komplikasi ini memang banyak di dalam cerpen karena menceritakan sebuah cerita. Selanjutnya ada evaluasi, struktur konflik yang mengarah pada klimaks dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah ini tadi sudah saya jelaskan, ada yang namanya klimaks untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam cerpen. Untuk yang terakhir ini namanya kode, terdapat nilai atau pelajaran yang dapat diambil dalam sebuah cerpen. Dan di sini ada yang namanya kode, pelajaran-pelajaran yang baiknya ketika yang buruk itu jangan kita ambil, seperti itu. Terus selanjutnya ada unsur intrinsik cerpen. Nah ini yang perlu kita ketahui, di dalam cerpen itu ada yang namanya unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema gagasan pokok yang mendasari cerita sebuah cerpen. Tema itu yang mendasari ketika kita membaca, contohnya sekolahku indah, itu menjadi sebuah tema yang bisa. Terus ada yang namanya alur atau plot. Alur atau plot itu apa namanya? Apa Mbak Habibah? Alur itu jalan cerita Pak. Ya, bagus, sangat tepat. Tepuk tangan buat Mbak Habibah. Ya. Tadi sudah dijelaskan alur atau plot itu jalan cerita. Nah, jalan ceritanya seperti apa? Alur maju, alur mundur, ceritanya naik turun seperti itu. Nah, terus ada dari setting. Setting ini berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana. Nanti ketika kita kembali ke judul, ke tema, kembali ke sekolah, berarti temanya tempatnya di sekolah. Waktu suasana seperti apa? Ramai, gembira, dan lain sebagainya. Terus ada tokoh berkaitan dengan pelaku yang terlibat dalam cerpen. Di dalam ini ada yang namanya tokoh
takut itu dari jahat, baik dan penuh. Silahkan diikuti pembelajaran selanjutnya. Jangan berisik, tetap semangat. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.